Pada suatu malam di bulan November 1991, di tengah hujan deras yang mengguyur, seorang menantu perempuan berusia 32 tahun menghilang dari warung minyak kelapa miliknya di Boyolali, Jawa Tengah. Namanya Siti Aisyah, seorang perempuan yang dari subuh hingga larut malam bekerja memeras kelapa untuk dijadikan minyak sambil menggendong bayinya berkeliling untuk mengantar pesanan. Satu-satunya yang ia tinggalkan adalah seorang putra yang masih kecil dan desas-desus keji bahwa ia kabur karena main serong dengan pria lain. Suaminya menyodorkan kesaksian seorang teman yang mengaku melihat Siti pergi bersama pria asing. Sementara itu ibu mertuanya membagi-bagikan kue kepada para pedagang pasar sambil menyebarkan cerita buruk tentang menantunya. Di zaman tanpa ponsel dan CCTV itu, polisi menutup kasus tersebut tanpa sedikit pun rasa curiga. 6 tahun kemudian Siti Aisyah kembali. Ia ditemukan dalam wujud tulang belulang dari tempat yang paling dingin dan gelap di bawah tungku pawon. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sebuah cincin emas kecil yang tergenggam erat di tangannya. Cincin yang ia terima saat acara akikah putranya itu tak pernah ia lepaskan hingga napas terakhirnya. Selama 6 tahun ia terkubur di dalam tanah dengan fitnah sebagai perempuan selingkuh. Siapakah yang tega mengurungnya di bawah lapisan semen itu? Dan rahasia apa yang disembunyikan oleh keluarga yang telah menjadikannya perempuan yang pantas mati? Seorang inspektur polisi yang ingin menebus kesalahannya 6 tahun lalu mulai menguak kebenaran yang menyingkap wajah asli sebuah keluarga yang jauh melampaui imajinasi. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe agar hari Anda selalu bersinar. Kisah hari itu kita mulai sekarang. November 1997. Angin dingin menusuk tulang berembus kencang di lorong-lorong pasar Boyolali. Radio tak henti-hentinya menyiarkan berita krisis moneter dan wajah para pedagang pasar diliputi mendung yang pekat. Aduh negara, katanya, mau bangkrut kita ini, mau makan apa nanti, keluh seorang pedagang sambil menghela napas panjang. Membelah udara yang berat dan lembab itu, 2 mobil minibus hitam berhenti mendadak di depan warung minyak Kelapa Jaya Abadi menimbulkan decit ban yang memekakkan telinga. Pintu mobil terbuka dan 5 atau 6 pria berbadan tegap menyerbu keluar. Dengan rambut cepak dan jaket kebesaran mereka merangsek masuk ke halaman warung seolah prajurit yang hendak pergi berperang. Cepat keluarkan semuanya, selesaikan dengan cepat, teriak pemimpin mereka. Ayam-ayam yang sedang asyik mematuk makanan di halaman terkejut berkotek panik sambil terbang mengepakkan sayap. Ruang yang tadinya damai dan dipenuhi aroma wangi minyak kelapa itu seketika berubah menjadi medan perang. Sutinah, seorang perempuan berusia 68 tahun yang sedang membersihkan mesin pemeras kelapa, terperanjat. Ia melempar kain lap di tangannya dan berteriak, "Siapa kalian berani-beraninya masuk ke tempat usaha orang tanpa lepas sandal? Mau apa kalian?" Dengan tangan yang masih terbalut sarung tangan karet, Sutinah mencoba menghalangi jalan pria-pria itu. Setelah lebih dari 40 tahun berjuang hidup di pasar, tatapan matanya cukup tajam untuk membuat nyali preman manapun cut. Namun pemimpin mereka sama sekali tidak gentar. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari balik jaketnya dan mendorongkannya dengan kasar ke dada Sutinah. "Kami dari pengadilan. Melaksanakan perintah pengosongan paksa." Suara datar pria itu menggema di halaman. Sutinah membanting tumpukan kertas itu ke tanah dan berteriak histeris, "Pengosongan? Omong kosong apa ini? Ini rumahku. Rumahku." Pemimpin preman itu tak acuh pada surat-surat yang berserakan di tanah. Ia hanya memberi isyarat dengan dagunya kepada anak buahnya. "Mulai kerja." Kalau ada yang menghalangi, seret keluar. Tanpa menunggu perintah, kedua anak buahnya masuk ke dalam rumah dengan sepatu yang masih melekat di kaki. Tak lama kemudian terdengar suara pintu lemari yang dipaksa dobrak disusul dengan selimut dan pakaian yang dilempar begitu saja ke halaman yang becek. "Bajingan, lepaskan kalian semua, akan kena batunya." Sutinah meronta-ronta sambil memegangi lengan salah satu pria, tetapi tenaganya tak sebanding dengan kekuatan mereka. Pemimpin preman itu berjongkok di hadapan Sutinah yang sudah terduduk lemas di tanah sambil menangis. Dengan senyum sinis ia berkata, "Nek, kalau merasa tidak adil, protes saja sama anakmu. Apa nenek benar-benar tidak tahu kalau Budi Santoso menggadaikan sertifikat rumah ini untuk utang ke rentenir?" Tangis Sutinah seketika berhenti. Pupil matanya bergetar hebat. Dengan wajah pucat pasi, ia perlahan menoleh. "Apa Budi yang melakukannya?" Pandangan Sutinah tertuju ke sudut ruangan.
Di sana Budi Santoso putranya berdiri gemetaran dengan punggung menempel erat ke dinding. Pria berusia 38 tahun itu meringkuk ketakutan seperti tikus. "Budi, apa maksud semua ini? Apa benar kamu yang mengambil sertifikat rumah?" tanya Sutinah dengan suara bergetar. Budi hanya menunduk dalam-dalam, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pemimpin preman itu kembali menimpali dengan dingin, "Utang judinya lebih dari 30 juta. Sama bunganya jadi 50 juta. Mendengar itu lutut Sutinah lemas seketika. Selama 40 tahun ia memeras kelapa hidup hanya untuk putra satu-satunya. Kenyataan bahwa putranya itu tega mencuri sertifikat rumah dan menghabiskannya di meja judi terasa tak bisa dipercaya. Sutinah terduduk di tanah becek menatap kosong ke udara. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku?" Tiba-tiba terdengar suara deru mesin dari belakang warung. Sebuah ekskavator besar sedang berusaha masuk melalui gang sempit. Seorang pria yang datang bersamanya sang pemberi utang memberi isyarat kepada pemimpin preman. "Hei, di belakang ada paviliun, kan ratakan itu dulu, mau ku buat tempat parkir." Mendengar kata paviliun, mata Sutinah yang tadinya kosong mendadak menyala. Kata itu seolah menyadarkannya. Ia bangkit dan berlari pontang-panting ke belakang. "Jangan, kamar itu jangan disentuh." Sama sekali jangan, Sutinah merentangkan kedua tangannya menghalangi jalan ekskavator. "Bu, mau mati ya, minggir!" teriak operator ekskavator sambil mengerem mendadak. Namun Sutinah tidak bergeming. Ia justru berteriak lebih kencang, "Ku bilang jangan, kamar itu ada penunggunya. Kalau diganggu nanti celaka." Keributan itu menarik perhatian para pedagang pasar. Mereka mulai berkumpul dan menonton dari balik pagar. Sang pemberi utang berdecak kesal dan memberi isyarat pada anak buahnya. "Setan apa?" seret dia, "dan cepat bereskan." Dua pria kekar mendekat dan mencengkeram kedua lengan Sutinah. Meskipun meronta, ia diseret paksa menjauh. "Lepaskan aku, kamar itu jangan dihancurkan, ku mohon." Mengabaikan jeritan putus asa Sutinah, ekskavator itu menderu dan menghantam dinding tipis paviliun. Brak, dinding bata itu runtuh seketika dan genting-genting tua berjatuhan seperti air terjun. Ekskavator itu kembali mengeruk lantai lebih dalam, membuat ubin pecah dan terbalik. "Keruk lebih dalam, ratakan sampai ke fondasinya," desak si pemberi utang. Operator itu menarik tuasnya. Di bawah lapisan tanah tampak bongkahan semen. Dari celah semen yang retak sesuatu menyembul keluar. Merasa ada yang aneh, operator itu mematikan mesin. "Lu, apa itu?" Ia turun dari kursi kemudi dan mengintip ke dalam lubang yang penuh debu. Di antara kepulan debu samar-samar terlihat sebuah benda berwarna putih. Saat ia mendekat untuk memastikannya, wajahnya langsung pucat pasi. Tulang. Itu jelas tulang manusia. Di samping tulang belulang yang tertutup debu itu tergeletak sehelai selendang motif bunga yang sudah usang. Di atasnya sebuah tengkorak dengan rongga mata kosong menatap lurus ke langit. Ada orang, tulang manusia!" teriak salah seorang pedagang yang menonton. Suasana seketika diliputi kengerian. Seseorang menelepon polisi dan tak lama kemudian mobil patroli tiba dengan sirene yang meraung-raung. 30 menit kemudian Inspektur Haryono masuk ke lokasi kejadian sambil mengangkat garis polisi. "Jaga lokasi tetap steril." "Tim forensik sudah dihubungi?" tanya inspektur veteran berusia 48 tahun itu, sambil mengamati sekeliling. Matanya menyipit saat berhenti di depan tulang belulang itu. Ia menoleh menatap Sutinah yang terduduk lesu di sudut halaman. Bagaimana kondisi nenek itu? Sutinah hanya menatap nanar ke arah tumpukan tulang seolah arwahnya telah dicabut dari raga. Bibirnya bergetar hebat, dan tangannya mencengkeram ujung celemeknya begitu erat seolah hendak merobeknya. Pandangan Inspektur Haryono beralih ke sudut tembok. Pria itu, putranya Budi Santoso, memalingkan wajahnya sepenuhnya, berusaha keras untuk tidak melihat ke arah tulang belulang itu ditemukan, seolah jika ia melihatnya sesuatu yang tidak bisa diubah akan terjadi. Inspektur Haryono diam-diam merekam reaksi aneh kedua orang itu di dalam benaknya. Menarik. Reaksi mereka benar-benar patut dicurigai. Ingatan 6 tahun lalu melintas di benaknya. Saat itu ada laporan orang hilang atas nama Siti Aisyah, menantu di rumah ini. Polisi hanya menerima keterangan keluarga bahwa ia kabur dengan pria lain dan menutupnya sebagai kasus orang pergi dari rumah biasa. Seharusnya waktu itu aku selidiki lebih dalam, gumamnya.
Inspektur Haryono kembali menatap selendang motif bunga yang usang di samping tengkorak. Dari tempat paling dingin dan gelap di bawah tungku pawon Siti Aisyah, akhirnya kembali ke dunia luar setelah 6 tahun dalam wujud tulang belulang. Akhirnya kau pulang juga, bisik Inspektur Haryono. Sebuah perjalanan yang sangat panjang. Di sudut ruang kerja Satreskrim Polres Boyolali sebuah kotak kardus penuh debu diletakkan di atas meja. Sinar matahari sore yang menembus jendela menerangi partikel debu yang beterbangan. Inspektur Haryono menelan ludah sebelum membuka tutup kotak itu. Aroma apek jamur menyeruak bersama tumpukan kertas yang sudah menguning. 6 tahun. Benar-benar sudah lapuk, gumam Haryono sambil mengibaskan tangannya untuk menyingkirkan debu. Ia mengeluarkan sebuah map bertuliskan tahun 1991. Berkas kasus orang hilang Siti Aisyah. Judul usang itu seolah menusuk matanya. Ia memperbaiki letak kacamatanya dan mulai membolak-balik lembaran kertas merekonstruksi kejadian saat itu. Tulisan-tulisan di dalam berkas itu terasa kaku tetapi isinya sangat ceroboh. Pelapor Budi Santoso suami, keterangan istri kabur meninggalkan bayi. Haryono tertawa sinis membaca baris berikutnya. Catatan penyelidikan yang ditinggalkan oleh petugas saat itu lebih parah lagi. Berdasarkan keterangan keluarga, mereka menyimpulkan korban kabur karena main serong dan kasus pun ditutup. Kabur karena main serong. Dan mereka percaya begitu saja lalu menutup kasusnya. Haryono melonggarkan kancing kemejanya karena merasa gerah. Di tengah tumpukan berkas secarik surat pernyataan saksi menarik perhatiannya. Isinya menyebutkan bahwa saksi melihat Siti Aisyah pergi bersama seorang pria asing menaiki bus antar kota pada hari pasaran. Haryono memeriksa identitas saksi dan menggebrak meja dengan keras. Sialan, saksinya teman sekampung si Budi. Mereka bersekongkol dan mengarang cerita. Seorang detektif junior di sebelahnya terkejut. Polisi saat itu bahkan tidak memverifikasi kebohongan yang begitu jelas ini dan langsung mencap Siti Aisyah sebagai ibu kejam yang menelantarkan anaknya. Haryono menutup berkas itu dengan kasar dan bangkit berdiri. Ini bukan penyelidikan, ini cuma menyalin omongan. Kita mulai semuanya dari awal. Sambil membawa tumpukan berkas, Haryono langsung menuju keluar kantor polisi. Tujuannya bukan lokasi kejadian melainkan sebuah bank di pusat kota. Ia harus memeriksa catatan keuangan yang bisa menjadi petunjuk paling krusial tetapi tidak pernah dilihat oleh siapapun. Petugas bank setelah memeriksa kartu identitas Haryono mengambil data transaksi lama dari gudang arsip. Pak Inspektur, ini data transaksi nasabah atas nama Siti Aisyah tahun 1991 yang Bapak minta. Haryono menyambar kertas cetakan yang masih berbau tinta itu. Jari-jarinya menelusuri deretan angka kecil hingga berhenti di satu tanggal tertentu, 14 November 1991. Tepat 2 hari sebelum Siti Aisyah menghilang. Penarikan tunai 30 juta rupiah. Dengan nilai uang saat itu ini setara dengan uang muka rumah. Mata Haryono menajam. Ternyata uang itu tidak ditarik tunai untuk kabur melainkan ditransfer ke seseorang. Setelah memeriksa nama penerima, Haryono segera menelepon kantor untuk meminta pengecekan identitas. Nama yang disebutkan dari seberang telepon adalah nama seorang rentenir terkenal di Boyolali. Siti Aisyah bukan menyiapkan uang untuk kabur. Dia sedang membayar utang. Haryono menutup telepon dan segera memanggil detektif juniornya. Cari semua catatan kriminal Budi Santoso terkait judi. Telusuri semuanya sebelum tahun 1991. Jangan sampai ada yang terlewat. Detektif junior itu terintimidasi oleh aura serius Haryono langsung mengetik di komputernya. 1 jam kemudian ia berseru, "Pak, ada catatan Budi pernah dituntut karena masalah judi di tahun 91. Jumlah tagihannya persis 30 juta. Rahang Haryono mengeras. Semua kepingan puzzle mulai menyatu. Uang dalam jumlah besar yang ditarik Siti Aisyah bukanlah untuk melarikan diri melainkan untuk membayar utang judi suaminya. Setelah menguras habis tabungannya untuk menutupi kelakuan suaminya, si suami malah menyebarkan fitnah istrinya main serong. Haryono menahan amarah, mengenakan jaketnya dan kembali menuju pasar. Lorong pasar yang dingin ramai oleh orang-orang yang berbelanja untuk makan malam. Haryono membuka pintu sebuah warung kue tradisional yang sudah tua di dekat warung minyak Budi.
Seorang ibu-ibu pemilik warung yang sedang memotong kue putu mengenali Haryono dan matanya membelalak. "Loh Pak Inspektur, kemarin ada ribut-ribut, hari ini ada apa lagi?" "Selamat sore Bu. Mau tanya sedikit soal kejadian 6 tahun lalu." "Apa Ibu ingat?" dengan Siti Aisyah mendengar pertanyaan Haryono, ibu pemilik warung itu berhenti memotong kue dan mengangguk. Wajahnya menunjukkan campuran rasa iba dan canggung. "Ya ingat Pak. Menantu yang baik hati itu. Dulu kan heboh sekampung katanya dia kabur karena main serong. Soal gosip itu Bu. Siapa sebenarnya yang pertama kali menyebarkannya? Apa Ibu melihat sendiri dia main serong?" tanya Haryono sambil menatap tajam mata si ibu. Ibu itu melirik sekeliling sejenak lalu berbisik, "Mana saya lihat mertuanya si Sutinah itu yang bilang. Sehari setelah menantunya hilang dia langsung bagi-bagi kue sama minyak kelapa ke semua pedagang pasar." "Bagi-bagi kue? Saat menantunya hilang?" "Justru itu Pak." Sambil nangis-nangis dia cerita kalau menantunya kabur sama laki-laki lain, tega meninggalkan cucunya yang masih bayi. Siapa yang tidak percaya? Coba Haryono mencatat keterangan itu di buku sakunya. Para pelaku memulai aksinya dengan menghancurkan reputasi korban terlebih dahulu. "Lalu apa Ibu percaya cerita itu?" Ibu pemilik warung berdecak sinis. "Ah, tidak mungkin Pak. Menantu itu pekerja keras sekali. Dari pagi sampai malam memeras kelapa menggendong anak sambil antar pesanan. Jangankan main serong, untuk sekadar jalan-jalan saja dia tidak punya waktu. Lalu kenapa waktu itu tidak ada yang melapor ke polisi?" tanya Haryono dengan getir. Ibu itu menghela napas panjang. "Siapa yang mau ikut campur urusan rumah tangga orang Pak? Lagi pula semua orang tahu watak Sutinah. Salah ngomong sedikit saja bisa dimaki-maki habis-habisan. Jadi semua diam saja." Haryono meninggalkan warung kue itu dan mendatangi toko kelontong, toko besi dan warung lauk di sekitarnya. Keterangan para pedagang tidak berbeda sedikit pun. Kasihan sekali menantu itu. Bisa mati kering karena tekanan mertuanya. Kalaupun dia tidak kabur, mungkin sudah mati karena sakit hati. Terakhir Haryono masuk ke sebuah warung kopi sederhana di ujung gang pasar. Seorang ibu-ibu pemilik warung yang sedang meracik kopi langsung tegang melihat tatapan tajam Haryono. "Bu, ingat Budi Santoso 6 tahun lalu kan?" tanya Haryono langsung ke intinya. Iya Pak. Dia kan pelanggan di sini," jawab si ibu sambil menghindari tatapan Haryono. "Katanya sehari setelah istrinya hilang dia langsung nongkrong di sini." Kan wajah si ibu pucat pasi. Itu. "Apa dia datang setiap hari?" jawab jujur. Si ibu akhirnya menghela napas pasrah. "Iya Pak, hampir setiap hari. Datang pesan kopi lalu mengobrol seharian di sini." Haryono menutup buku catatannya dengan keras. Istri hilang entah di mana, bukannya mencari malah asyik nongkrong di warung kopi. Si ibu hanya bisa menunduk, tak bisa berkata-kata. Dalam perjalanan kembali ke kantor, Haryono mencengkeram setir dengan erat. Keluarga ini benar-benar mengisolasi Siti Aisyah, bahkan setelah kematiannya mereka tetap menginjak-injak kehormatannya. Menantu selingkuh, ibu yang menelantarkan anak. Mereka membunuhnya lalu untuk menutupi rasa bersalah mereka memfitnah orang yang sudah mati. Gigi Haryono bergemeletuk. Setibanya di kantor ia langsung menghadap Kasat Reskrim. "Pak, kasus Siti Aisyah bukan kasus orang hilang biasa. Saya akan ubah statusnya menjadi kasus pembunuhan dan penyembunyian mayat. Saya minta surat perintah untuk menangkap seluruh keluarga." Kasat Reskrim membaca laporannya dan mengangguk serius. "Baik. Keluarkan surat panggilannya. Segera laksanakan." Keesokan paginya di ruang interogasi yang dingin, Sutinah duduk. Ia masih memasang wajah angkuh tetapi matanya bergetar cemas. Inspektur Haryono duduk di hadapannya dan melempar setumpuk berkas ke atas meja. "Bu Sutinah, apa yang sebenarnya terjadi pada menantu Anda 6 tahun lalu?" "Sudahi sandiwara ini." Sutinah melipat tangannya dan menjawab dengan ketus, "Perempuan itu bunuh diri karena utang. Kami kasihan jadi kami kuburkan saja." "Apa salah menguburkan orang mati karena kasihan? Bunuh diri orang yang baru saja mengirim uang sebanyak itu untuk bayar utang lalu bunuh diri 2 hari kemudian." Haryono menyodorkan hasil autopsi dari forensik ke depan wajah Sutinah. "Lihat ini. Tengkorak retak. Ada bekas pukulan benda tumpul yang sangat keras." Melihat foto tengkorak yang pecah, mata Sutinah bergetar tak terkendali.
Namun ia tetap bersikeras. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa, mana saya tahu dia dipukul di mana. Haryono mencondongkan tubuhnya ke depan menatap tajam mata Sutinah, dan menggeram, Bu Sutinah, menantu Anda tidak dipukul di luar. Dia dipukul di dalam rumah. Oleh orang yang sangat dekat dengannya. Sutinah memalingkan wajah dan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Ruang interogasi itu hanya diisi oleh keheningan yang mencekik. Ibu Warni, pemilik toko kelontong di sebelah warung minyak, berdiri terpaku di depan tokonya. Di halaman warung minyak yang kini diberi garis polisi, petugas berseragam sibuk berlalu lalang sementara wartawan tak henti-hentinya menyalakan lampu kilat kamera. Ya ampun, jadi benar-benar ada mayat. Di bawah tungku pawon pula, bisik seorang pejalan kaki. Jantung Bu Warni berdebar kencang. Keranjang berisi ikan asin yang dipegangnya bergetar lalu jatuh berserakan di tanah. Namun Bu Warni tak peduli. "Warni, kamu ini bagaimana? Ikan asinnya tumpah semua," teriak suaminya dari dalam toko. Tapi suara itu terdengar sayup-sayup di telinga Bu Warni. Pandangannya terpaku pada tungku pawon yang telah dibongkar polisi. Jarum jam di benak Bu Warni berputar mundur. Malam itu hujan juga sederas ini, gumamnya. November 1991. Malam itu hujan turun sangat deras dan menyeramkan. Bu Warni sudah berbaring di kamarnya di belakang toko. Suara hujan yang menghantam atap seng begitu keras hingga suara radio pun tak terdengar. "Cuaca kok begini sekali?" keluhnya sambil menarik selimut hingga ke leher. Tiba-tiba di tengah deru hujan terdengar suara benda tumpul jatuh dari balik tembok. Buk, seperti suara karung berat yang dibanting ke lantai. Refleks Bu Warni bangkit dan menempelkan telinganya ke dinding. Suara apa itu? Ia menahan napas. Suara itu jelas berasal dari arah paviliun di belakang warung minyak. Tak lama kemudian jeritan pendek seorang perempuan terdengar samar-samar di antara suara hujan. "Ah!" Mata Bu Warni membelalak. Itu jelas suara Siti Aisyah. Lalu terdengar suara sesuatu diseret menimbulkan bunyi gesekan yang mengerikan di sepanjang dinding. Ada orang berkelahi. Bu Warni mendekati jendela sedikit menyingkap gorden. Halaman warung minyak yang diguyur hujan gelap gulita. Namun di tengah kegelapan itu ia bisa mendengar suara orang berbisik. "Cepat bawa ke sana." Suaranya tidak jelas tapi yang pasti lebih dari satu orang. Rasa takut menjalari tubuhnya. Bu Warni segera menutup gorden dan kembali meringkuk di bawah selimut. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia tidak bisa tidur semalaman. Paling hanya pertengkaran suami istri. Ia mencoba menenangkan dirinya. Keesokan paginya hujan sudah reda tetapi langit masih mendung. Saat Bu Warni membuka pintu toko untuk mengambil sapu, pintu gerbang sebelah terbuka. "Aduh, pegal sekali badanku." Sutinah keluar dari arah paviliun sambil memegangi pinggangnya. Ia celingukan sebentar lalu mulai memasang gembok besar di pintu paviliun. Aneh, pikir Bu Warni, karena biasanya pintu itu tidak pernah dikunci. "Bu Sutinah, pagi-pagi kok dikunci?" "Memang ada harta karun di dalam," sapa Bu Warni. Sutinah terkejut dan menoleh. Kantung matanya hitam, wajahnya kuyu seperti orang sakit. "Oh, ini pemanas airnya rusak. Biaya perbaikinya mahal, jadi mau kujadikan gudang saja," jawabnya gugup sambil membuang muka. "Rusak tumben. Kemarin kan masih baik-baik saja." Mendengar itu Sutinah langsung memasang wajah masam. "Tidak tahu, mungkin sudah tua jadi meledak." "Kenapa kamu jadi ingin tahu urusan rumah orang?" Merasa canggung Bu Warni mengalihkan pembicaraan. "Oh, cuma bertanya saja." Ngomong-ngomong, menantunya tidak kelihatan, sudah berangkat mengantar pesanan. Seketika ekspresi Sutinah menjadi dingin. Ia merapikan rambutnya yang acak-acakan dan berkata dengan nada penuh kebencian, "Dia kabur. Main serong meninggalkan anaknya yang masih bayi, tadi malam kaburnya." "Apa Siti kabur?" "Ah, tidak mungkin. Dia sayang sekali sama anaknya." Tanpa menjawab, Sutinah langsung berbalik dan masuk ke dalam rumah. Beberapa hari kemudian Sutinah datang ke toko Bu Warni membawa sebotol minyak kelapa. Aneh, pikir Bu Warni, karena biasanya Sutinah sangat pelit. "Ini buat kamu. Jualan lagi sepi kan, buat masak-masak saja." Bu Warni mencoba menolak. "Aduh, tidak usah Bu, ini kan mahal." "Sudah, terima saja. Kita kan tetangga, harus rukun." Tatapan mata Sutinah mengandung permohonan sekaligus peringatan. Bu Warni teringat suara-suara aneh yang ia dengar malam itu, suara pukulan jeritan dan sesuatu yang diseret.
Terima kasih banyak Bu. Akhirnya Bu Warni menerima minyak kelapa itu. Dan minyak itu menjadi bayaran atas kebungkamannya. Selama 6 tahun berikutnya Bu Warni selalu memperhatikan paviliun itu. Bahkan di musim hujan yang dingin tungku di dalamnya tak pernah dinyalakan. Ia juga tak pernah melihat ada orang yang masuk. Suatu ketika rasa takut akan mendapat masalah jika ikut campur berhasil menekan nuraninya. Ingatan Bu Warni kembali ke masa kini. Di seberang garis polisi tulang belulang yang ditutupi kain putih diusung dengan tandu. Kasihan sekali kamu Siti, isaknya. Bu Warni berlari masuk ke dalam tokonya seolah melarikan diri dari kenyataan. Keesokan harinya Bu Warni datang ke kantor polisi dengan alasan dipanggil sebagai saksi. Sebenarnya ia hanya ingin memastikan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Saat berjalan di koridor matanya menangkap sosok yang familiar. Seorang anak laki-laki kecil seumuran murid SD duduk meringkuk di kursi. Itu adalah putra Siti Aisyah yang dulu begitu ia sayangi. Anak itu menunduk dalam-dalam dan mata Bu Warni tertuju pada sepatunya yang usang. Ya Tuhan, ujung sepatunya sampai robek begitu. Tidak ada yang merawatnya setelah ibunya tiada. Hati Bu Warni terasa perih. Ia membayangkan bagaimana anak itu tumbuh di bawah asuhan ayah penjudi dan nenek yang kejam. Ia teringat wajah Siti Aisyah yang tersenyum cerah sambil berkata, "Bu, saya harus kerja lebih keras lagi untuk biaya sekolah Agus nanti." Mata Bu Warni memerah. Dadanya terasa sesak. Bodohnya aku. Hanya karena sebotol minyak kelapa aku menutup mata dan telingaku. Bu Warni bergegas keluar dari kantor polisi dan pulang. Ia menutup tokonya dan mulai membongkar tumpukan kotak berdebu di gudang. Setelah lama mencari ia menemukan sebuah buku catatan tua. Dengan tangan gemetar ia membuka buku itu dan mencari halaman bulan November 1991. Jarinya berhenti di tanggal 16 November. 16 November. Malam hujan. Terdengar suara gedebuk dan jeritan dari rumah sebelah. Aku takut tidak berani keluar. Catatan itu singkat tetapi kengerian malam itu terasa begitu nyata. Benar, aku mendengarnya. Aku mendengar semuanya, gumam Bu Warni sambil memeluk buku catatan itu. Di luar hujan mulai turun. Suara rintik hujan yang mengetuk jendela seolah ikut mengetuk nuraninya yang telah terkubur selama 6 tahun. Setelah ragu sejenak Bu Warni mengangkat gagang telepon. "Halo Polres Boyolali, bisa saya bicara dengan Inspektur Haryono?" Tak lama suara berat terdengar dari seberang. "Ya, saya Haryono." "Dengan siapa ini?" Bu Warni menarik napas dalam-dalam. "Saya Warni Pak, pemilik toko kelontong di sebelah warung minyak. Ada yang ingin saya sampaikan." "Ibu Warni? Ada apa Bu?" "Tidak bisa lewat telepon Pak, saya ingin bicara langsung." "Mengenai malam kejadian 6 tahun yang lalu." Hening sejenak. "Baik. Besok pagi Ibu bisa datang ke kantor." "Jangan Pak, saya yang akan ke sana. Saya ingin bertemu diam-diam menghindari mata orang-orang." "Kalau begitu besok pagi-pagi saya akan ke rumah Ibu." Bu Warni menutup telepon dan terduduk lemas. Hujan di luar semakin deras seolah hendak membersihkan kebenaran yang terkubur selama 6 tahun. Akhirnya aku bicara. "Maafkan aku Siti. Aku benar-benar minta maaf." Isak tangis Bu Warni memenuhi ruangan berbaur dengan suara hujan. Keesokan paginya Bu Warni berjalan memasuki gerbang Polres Boyolali. Ia menunduk dalam-dalam seperti seorang pesakitan sambil memeluk sesuatu di dadanya. Inspektur Haryono membawanya ke ruang pertemuan yang sepi di ujung koridor. Begitu duduk, Bu Warni meletakkan sebuah buku catatan tua di atas meja. "Pak Inspektur, selama 6 tahun ini mulut saya seolah dilem. Saya tahu ini dosa besar tapi saya takut." "Tidak apa-apa Bu. Yang penting sekarang Ibu sudah datang. Ceritakan semua yang Ibu ingat," kata Haryono dengan tenang. Bu Warni membuka buku catatannya. Malam itu tanggal 16 November 1991. Hujan turun seperti langit bocor. Saya dengar suara aneh dari rumah sebelah. Suara aneh seperti apa Bu? Bu Warni memejamkan mata mencoba mengingat kembali. Pertama suara seperti buk, seperti ada yang dipukul benda tumpul. Lalu ada jeritan pendek perempuan. Saya yakin itu suara Siti. Haryono mencatat dengan saksama. Pukulan dan jeritan. Lalu ada suara sesuatu diseret,
Srek, srek, seperti menyapu lantai. Setelah itu hening sejenak lalu. Bu Warni berhenti, tubuhnya gemetar. Lalu apa yang ibu dengar? Suara mengaduk semen, Pak. Krok, krok, seperti suara sekop mengaduk pasir dan semen. Suara itu terdengar cukup lama di sela-sela suara hujan. Mata Haryono menajam. Sebentar. Bu Sutinah mengaku sedang ada perbaikan pemanas air. Apa ibu mendengar suara mesin? Bu Warni menggeleng tegas. Tidak, Pak. Sama sekali tidak. Tidak ada suara ekskavator atau bor. Hanya suara orang mengayunkan sekop. Kalau mereka memanggil alat berat malam-malam begitu pasti seluruh kampung akan terbangun. Artinya itu bukan perbaikan biasa, kata Haryono. Ada lagi yang ibu ingat? Bu Warni menghela napas panjang. Keesokan subuhnya. Pemandangan itu masih sering muncul di mimpi saya. Sutina sedang membakar sesuatu di dalam drum di halaman. Membakar apa? Pakaian, Pak. Pakaian perempuan yang warnanya cerah. Dan sepertinya juga foto. Sekilas saya lihat seperti foto bayi. Sambil membakar dia menaburkan bubuk putih ke atas api. Garam. Dia menaburkan garam sambil terus komat-kamit. Persis seperti ritual mengusir setan. Jangan datang, pergi kau, begitu katanya. Haryono menutup buku catatannya. Dengan bukti sekuat itu kenapa ibu tidak melapor? Bu Warni menunduk, air matanya jatuh ke atas meja. Saya takut, Pak. Rumah kami bersebelahan. Lalu Sutina sepertinya sadar saya tahu sesuatu. Dia datang membawakan minyak kelapa seolah menyumpal mulut saya. Saya pengecut, saya pura-pura tidak tahu. Tapi kemarin di koridor kantor polisi saya melihat anaknya. Agus, anak Siti. Dia duduk sendirian di sudut, sepatunya robek sampai jari kakinya kelihatan. Hati saya hancur melihatnya. Siti membesarkan anak itu dengan susah payah. Inspektur Haryono bangkit dan sedikit membungkuk. Terima kasih atas keberanian ibu. Kesaksian ini akan sangat membantu. Setelah Bu Warni pulang, Haryono langsung menuju papan tulis di ruangannya. Situasi berubah. Kita punya saksi mata. Dia hanya mendengar suara adukan semen, tidak ada suara mesin jelasnya kepada tim. Artinya pekerjaan semen itu dilakukan manual. Mengaduk semen dengan sekop untuk menutupi seluruh lantai itu pekerjaan berat bahkan untuk pria kekar sekalipun. Bu Sutinah tidak mungkin melakukannya sendirian. Pasti ada kaki tangan. Tiba-tiba detektif termuda mengangkat tangan. Pak, saya menemukan catatan keluar masuk adik ipar korban Dodi Irawan. Apa isinya? Bacakan. Pada tanggal 16 November 1991, Dodi mengajukan izin pulang cepat dari pabriknya di Semarang, alasannya urusan keluarga. Dia pulang jam 3 sore menuju Boyolali, dan malam itu sampai besok paginya dia tidak kembali ke mes, tercatat sebagai izin menginap di luar. Mata Haryono berbinar, bingo waktu dan tanggalnya pas sekali. Haryono menulis nama Dodi Irawan dengan huruf besar di papan tulis. Dodi ini kuncinya. Ubah statusnya dari saksi menjadi tersangka. Keluarkan surat panggilan tangkap dia sekarang. Sore itu koran-koran lokal memuat judul utama yang sensasional, tragedi Krismon menantu dikubur di bawah semen. Para pedagang pasar membaca berita itu dengan ngeri. Kapolres memanggil Haryono. Haryono, atasan sudah menekan. Opini publik sedang panas. Selesaikan kasus ini secepatnya. Siap, Pak. Malam ini akan saya bereskan. Haryono kembali ke ruangannya dan memberi instruksi singkat. Panggil Sutinah, Budi dan Dodi. Malam ini juga jebloskan mereka semua ke sel. Menjelang malam ketiganya tiba di kantor polisi. Saat berpapasan di koridor ketegangan terasa di antara mereka. Sutinah memberi isyarat mata pada Budi untuk tutup mulut sementara Budi menatap Dodi yang ketakutan. Apa yang kalian lakukan? Pisahkan mereka bertiga. Jangan sampai bisa saling lirik, perintah Haryono. Sutinah di ruang 1, Budi di ruang 2 dan Dodi di ruang 3. Haryono menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu ruang 3 tempat Dodi yang tampak paling lemah berada. Dodi 35 tahun duduk dengan kaki gemetaran hebat. Kantung matanya menghitam dan kuku jarinya digigiti sampai habis menunjukkan kecemasan yang luar biasa. Haryono duduk tepat di hadapannya. Dodi, tanggal 16 November 1991. Kamu ada di mana? Dodi mengalihkan pandangannya. Saya tidak ingat, Pak. Sudah lama sekali.
Tidak ingat. Kamu izin pulang cepat dari pabrik kan? Ini buktinya, kata Haryono sambil meletakkan salinan catatan absensi di atas meja. Wajah Dodi pucat pasi. Itu karena ibu saya sakit. Haryono menggebrak meja. Cukup bohongnya, kakak dan ibumu di ruang sebelah sudah mengaku semuanya. Mata Dodi membelalak. Apa mereka mengaku? Haryono memasang wajah datar melanjutkan gertakannya. Kakakmu Budi bilang kalau Dodi yang melapisi semuanya dengan semen. Dia bilang hanya disuruh. Ibumu juga bilang begitu. Wajah Dodi dipenuhi rasa kaget karena merasa dikhianati. Tidak mungkin Kak Budi bilang begitu. Kamu akan menanggung semuanya sendirian. Apa kamu tidak merasa dirugikan? Bukan Pak, bukan begitu. Saya hanya disuruh, Kak Budi, teriak Dodi. Disuruh apa? Kak Budi menyuruh saya melapisi lantai dengan semen. Sumpah Pak, saya tidak membunuh Mbak Siti. Saya tidak menyentuhnya sama sekali. Senyum tipis tersungging di bibir Haryono. Lalu siapa yang membunuhnya? Bibir Dodi bergetar hebat, air mata mulai mengalir di pipinya. Saya tidak tahu Pak. Waktu saya sampai di sana Mbak Siti sudah. Dodi tak sanggup melanjutkan kata-katanya dan menangis tersedu-sedu. Ia baru saja mengakui perannya dalam menyembunyikan mayat. Haryono keluar dari ruang interogasi. Mata rantai terlemah sudah putus. Permainan selesai. Dari ruang 1 terdengar teriakan Sutinah. Kamu tidak tahu siapa saya. Dari ruang 2 suara Budi yang frustrasi, rokok, beri aku rokok, dan dari ruang 3 hanya tangisan pilu Dodi yang terdengar. Pintu kebenaran yang terkunci rapat selama 6 tahun akhirnya terbuka diiringi jeritan keluarga yang saling menghancurkan. Di ruang interogasi nomor 2 udaranya terasa tegang. Budi Santoso dengan percaya diri mengeluarkan secarik kertas lusuh dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Pak Inspektur, jangan asal menuduh orang. Lihat ini. Malam itu saya ada di Semarang. Inspektur Haryono mengambil kertas itu. Itu adalah kwitansi dari sebuah losmen di Semarang. Tanggalnya jelas tertera 16 November 1991. Sudah lihat kan, istri saya meninggal karena kecelakaan. Saya tidak ada di sana dan ibu saya juga tidak tahu apa-apa. Saya cuma cari angin di Semarang. Apa itu salah, kata Budi sambil bersandar santai. Haryono menerawang kwitansi itu di bawah lampu. Ia menggosok pelan bagian tanggal dengan jarinya. Tinta di angka terakhir sedikit luntur dan menempel di jarinya. Budi, kwitansi ini kamu dapat dari mana? Tanya Haryono tajam. Ya, dari losmen tempat saya menginap waktu itu, jawab Budi santai. Haryono tertawa kecil. Budi, kalau mau bohong itu yang cerdas sedikit. Tahun 1991, apa kamu pernah lihat losmen murah mencetak kwitansi pakai printer inkjet seperti ini? Waktu itu semuanya ditulis tangan atau pakai stempel. Otot wajah Budi menegang. Mungkin losmennya besar jadi sudah pakai mesin. Oh ya. Lalu bagaimana dengan ini? Haryono menunjuk angka 1 di akhir tahun. Lihat jenis huruf dan ketebalannya beda dari angka lain. Ini jelas kwitansi tahun 1996 yang angka terakhirnya kamu ubah jadi 1991 kan? Memalsukan barang bukti itu hukumannya lebih berat, Budi. Mau bebas dari tuduhan pembunuhan malah kena pasal pemalsuan pupil. Mata Budi bergetar hebat. Kakinya di bawah meja mulai gemetaran tak terkendali. Sementara itu di ruang sebelah Sutinah berteriak histeris, saya yang melakukannya. Saya yang bunuh dia. Anak-anak saya tidak bersalah. Detektif yang menginterogasinya bertanya dengan tenang. Lalu bagaimana cara ibu membunuhnya? Sutinah terdiam sejenak. Saya dorong lalu kepalanya terbentur. Hasil autopsi menunjukkan pukulan benda tumpul. Ibu pukul pakai apa? Pakai kayu. Ya, pakai kayu di dekat situ. Ibu pukul di bagian mana? Mata Sutinah bergerak gelisah. Ia jelas tidak tahu detailnya. Saya tidak ingat. Saya pukul membabi buta. Lalu bagaimana ibu memindahkan mayatnya sendirian dan melapisi lantainya dengan semen? Apa nenek-nenek seperti ibu sanggup melakukan semua itu? Wajah Sutinah memerah padam. Sudah cukup. Apa polisi kerjanya memang menghancurkan rumah tangga orang? Orang mati sudah tidak bisa bicara. Kenapa kalian terus mengusik yang masih hidup? Detektif itu bangkit merasa tidak ada gunanya bertanya lebih jauh. Pak, dia tidak bisa memberikan keterangan detail.
Jelas dia sedang menutupi seseorang lapornya pada Haryono, sesuai dugaan gumam Haryono. Ia segera menelepon seorang informan yang sering berada di lapak-lapak judi. "Halo bos. Ada apa coba ingat-ingat lagi 6 tahun lalu. Malam 16 November 1991. Ingat Budi Santoso?" Hening sejenak. "Oh si bangkrut itu ingat bos. Malam itu dia kalah telak ngamuk-ngamuk di lapak. Katanya mau pulang ambil uang lagi. Kamu yakin sekitar jam berapa? Mungkin jam 10 atau 11 malam. Dia lari dari lapak sambil marah-marah." Haryono menutup telepon dengan senyum dingin. Malam itu Budi tidak berada di Semarang. Ia berada di lapak judi dan setelah kalah ia pulang ke rumah dengan amarah meluap-luap untuk meminta uang. Haryono kembali masuk ke ruang interogasi Budi. "Budi, malam itu kamu ada di lapak judi kan jam 11 malam setelah kalah telak kamu pulang?" Saksinya banyak. Budi menunduk semakin dalam. Kwitansi Semarang palsu alibi judi terbukti. Ia tidak bisa mengelak lagi. Haryono kemudian pindah ke ruang interogasi Sutinah. "Bu Sutinah, rumah ibu yang disita itu karena Budi putra ibu mencuri sertifikatnya untuk bayar utang judikan." Mata Sutinah membelalak. "Apa maksudmu? Penyitaan paksa kemarin. Apa ibu benar-benar tidak tahu kalau Budi yang menggadaikannya?" Wajah Sutinah berkerut menahan amarah dan sakit hati. "Jadi Budi. Benar-benar Budi yang melakukannya. 6 tahun lalu juga masalahnya. Karena utang judikan ibu mencoba mengambil uang menantu ibu. Dulu dan sekarang semuanya karena judi anak ibu." Urat di mata Sutinah menonjol. Rasa dikhianati oleh putra yang selama ini ia lindungi menghancurkan hatinya. Haryono melancarkan pukulan terakhir. "Bu Sutinah, ibu rela hidup di atas mayat menantu ibu selama 6 tahun demi melindungi putra ibu. Tapi putra ibu itu menjual rumah yang ibu jaga dengan nyawa. Hanya untuk judi." Sutinah menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Jeritan pilu seperti raungan binatang terluka keluar dari mulutnya. Bahunya berguncang hebat. Sekarang di ruang sebelah anak ibu sedang berusaha melimpahkan semua kesalahan pada ibunya. "Pikirkan baik-baik untuk siapa ibu diam selama ini," kata Haryono sebelum meninggalkan ruangan. Di dalam keheningan Sutinah menatap langit-langit. "Budi, anakku. Apa benar kamu tega melakukan ini?" Di 3 ruang interogasi yang berbeda perhitungan masing-masing mulai berjalan. Kebohongan yang dibangun atas nama keluarga kini berbalik menjadi pisau tajam yang mengancam leher mereka sendiri. Haryono segera meminta tim forensik untuk memeriksa ulang pengait besi berkarat yang ditemukan di lokasi. Periksa reaksi luminol untuk darah. Mungkin masih ada jejaknya. Kebenaran yang terkubur di bawah semen mulai retak. Dan jaring penyelidikan semakin mengetat. Mesin faks di ruang kerja Satreskrim berbunyi nyaring mengeluarkan selembar kertas. Inspektur Haryono menyambarnya. Laporan hasil autopsi dari Laboratorium Forensik Nasional. Korban mengalami retak tulang tengkorak di bagian belakang kepala. Bentuk luka cocok dengan pukulan benda tumpul berbentuk heksagonal. Heksagonal. Dugaanku benar. Haryono membalik halaman. Ada foto barang bukti sebuah sodok atau pengait api dari besi yang sudah sangat berkarat ditemukan di reruntuhan tungku. Ujungnya persis berbentuk heksagonal. Senjatanya sudah pasti ini. Namun baris terakhir laporan itu membuatnya mengerutkan dahi, karena korosi yang parah pada permukaan sidik jari tidak dapat dideteksi. Sialan, waktu 6 tahun sudah mengikis semua sidik jari. Senjata pembunuhan ditemukan tetapi bukti kunci siapa yang menggunakannya telah hilang. Haryono menyalakan sebatang rokok. Tidak ada sidik jari bukan masalah. Pelakunya pasti salah satu dari mereka bertiga. Ia mematikan rokoknya, mengambil selembar kertas HVS kosong, menulis sesuatu dengan cepat lalu memasukkannya ke dalam amplop. Pintu ruang interogasi 1 terbuka. Sutinah mengangkat wajahnya yang pucat. 2 hari tanpa tidur membuatnya tampak sangat kuyu. Haryono meletakkan amplop coklat di atas meja. "Bu Sutinah, hasil dari lab 4 baru saja keluar. Ada sesuatu yang sangat menentukan." Haryono mengeluarkan foto pengait besi berkarat itu. "Ingat, benda ini Bu ditemukan di reruntuhan tungku. Bentuk ujungnya cocok sekali dengan luka di tengkorak korban. Inilah senjata pembunuhnya." Sutinah mencoba bersikap tenang. "Lalu kenapa setiap rumah di desa yang punya tungku pasti punya benda seperti itu?"
Tapi Bu, ada yang menarik. Di bagian dalam gagangnya, Haryono menunjuk gagang di foto bagian itu terlindungi lapisan minyak dan jelaga jadi tidak berkarat. Masih mulus sekali. Pandangan Sutinah tanpa sadar kembali tertuju pada foto itu. Sidik jarinya masih utuh di sana selama 6 tahun. Seperti keajaiban bukan wajah Sutinah pucat pasi. Si sidik jari. Ya. Sekarang sedang dalam proses pencocokan di lab 4. Sebentar lagi kita akan tahu siapa yang memegang dan mengayunkan benda ini. Hanya masalah waktu. Haryono bersandar di kursinya. Kalau ibu mengaku sekarang masih bisa dapat keringanan hukuman. Tapi kalau terus mengelak sampai hasil tes sidik jari keluar. Haryono berhenti sejenak, sudah terlambat. Sangat terlambat. Tangan Sutinah di atas meja gemetaran hebat. Merasa pertahanan psikologisnya mulai runtuh, Haryono mengeluarkan selembar kertas lagi dari amplop, dan ini ditulis oleh putra Ibu Budi Santoso. Di atas kertas itu ada sebuah surat pengakuan yang ditulis dengan terburu-buru. Sutinah mengambilnya dengan tangan gemetar. Tulisan itu sulit dibaca, tetapi beberapa kata menusuk matanya seperti belati. Ibu yang mengambil pengait besi itu. Saya sudah mencoba menghentikannya, tapi ibu kalap. Tangan Sutinah yang memegang kertas itu bergetar hebat. Budi. Anakku Budi yang menulis ini, anakku sendiri, tega menjual ibunya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Air mata deras mengalir dari mata Sutinah membasahi surat pengakuan itu. Ia menggigit bibirnya hingga berdarah. Pengkhianatan dari putra yang paling ia cintai akhirnya menghancurkan benteng pertahanan terakhirnya. Triple ARGH, Sutinah menjerit seperti binatang terluka. Baik. Saya yang membunuhnya, saya yang melakukannya, saya yang memukul kepalanya dengan pengait itu, dia yang mulai duluan. Dia melawan saat saya minta uang untuk bayar utang anak saya, lalu ibu memukulnya, tanya Haryono tenang. Iya, saya kalap. Saya pukul sekali, dan dia langsung jatuh. Saya tidak tahu dia akan mati semudah itu. Sutinah menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu. Budi, anakku. Ibu melakukan hal keji ini untuk menyelamatkanmu, tapi kamu tega menjual ibu. Haryono bangkit berdiri. Saya akan kembali dengan berita acara pemeriksaan. Ibu tinggal tanda tangan nanti. Pintu tertutup. Hanya isak tangis pilu Sutinah yang menggema di ruangan itu. Haryono langsung menuju ruang interogasi 3. Dodi masih meringkuk ketakutan. Dodi, ibumu sudah mengaku. Dia mengaku sebagai pelaku yang memukul korban. Sekarang giliranmu. Ceritakan apa yang kamu lakukan malam itu kalau tidak mau menanggung semuanya sendiri. Setelah ragu sejenak, Dodi akhirnya menyerah. Saya benar-benar hanya melapisi lantainya dengan semen, Pak. Kak Budi yang menyuruh. Waktu saya datang, Mbak Siti sudah tergeletak berlumuran darah. Kak Budi teriak menyuruh saya cepat-cepat mengaduk semen. Katanya kalau tidak saya juga akan dibunuh. Setelah mayatnya dikubur, ibu menyuruh saya membakar pakaian dan selimut yang kena darah di dalam drum. Baju Mbak Siti, foto anaknya, semua saya bakar. Saya takut sekali, Pak. Selama 6 tahun ini saya selalu mimpi buruk. Mimpi Mbak Siti datang dan menatap saya. Saya mengaku salah, Pak. Semua pemeriksaan selesai. Haryono kembali ke ruangannya. Seorang detektif junior bertanya, Pak, soal sidik jari di pengait besi itu, apa benar-benar ada? Haryono menggeleng. Tidak ada. Sudah hancur karena karat. Lalu surat pengakuan dari Budi tidak pernah mengaku apa-apa. Surat itu, aku yang menulisnya dengan cepat tadi. Itu palsu. Detektif junior itu ternganga. Jadi, semuanya hanya sandiwara. Pak Haryono menatap kegelapan di luar jendela. Besi berkarat tidak bisa bicara. Tapi manusia bisa. Sebuah keluarga yang tidak saling percaya akan hancur dengan sendirinya. Saat kepercayaan tipis itu retak, saat itulah kebenaran muncul. Tulang yang dingin dan pengait besi yang berkarat akhirnya membuka mulut setelah 6 tahun. Nafsu serakah dan pengkhianatan atas nama keluarga akhirnya terungkap sepenuhnya ke dunia luar. 16 November 1991. Langit Boyolali seolah bocor menumpahkan hujan yang tiada henti.
Di dalam kamar warung minyak kelapa Jaya Abadi, seekor binatang buas yang kehilangan akal karena uang sedang mengamuk. "Di mana kamu sembunyikan uangnya? Cepat keluarkan!" Budi Santoso menjambak rambut istrinya Siti Aisyah dan mengguncangnya seperti boneka. Meski ketakutan, Siti tetap melawan. "Tidak, ini uang untuk sekolah Agus, tidak akan kuberikan." Mata Budi memerah. Ia baru saja kalah judi besar dan diancam oleh rentenir akan dipotong tangannya jika besok tidak membayar utang. "Dasar istri kurang ajar, suami mau mati kamu masih mikirin uang." Budi menendang pinggang Siti dengan sepatu botnya. Kerak, suara tulang patah yang mengerikan terdengar. Siti menjerit kesakitan dan tersungkur ke lantai. Ia memegangi pinggangnya meringkuk seperti udang. Budi tidak peduli dan mulai mengobrak-abrik seisi kamar, tetapi uang yang dicarinya tidak ditemukan. "Di mana kamu sembunyikan?" Ia menendang pintu dan pergi sambil mengancam. "Kalau malam ini tidak ketemu, rumah ini kubakar." Siti terbaring di lantai bermandikan keringat dingin. Rasa sakit dari tulang rusuknya yang patah begitu menyiksa, tetapi ia berusaha tetap sadar. Tiba-tiba pintu terbuka. Ibu mertuanya Sutinah masuk. "Siti, jangan pura-pura sakit. Bangun!" Suara Sutinah dingin tanpa sedikit pun rasa khawatir. "Ibu, di mana uangnya? Berikan, mau dipakai." Budi. Siti menggeleng. "Tidak, Bu. Ini uang sekolah Agus. Uang hasil kerja keras saya. Ini tidak akan saya berikan. Suamimu bisa mati dipukuli rentenir dan kamu masih pelit." Seharusnya Budi yang berhenti berjudi. Siti berhasil bangkit berdiri, matanya menyiratkan amarah yang selama ini terpendam. "Ibu tahu seberapa keras saya bekerja seperti anjing untuk membayar utang judinya. Uang ini adalah darah dan keringat saya." Wajah Sutinah memerah. "Berani kamu melawan mertua?" "Saya tidak melawan, Bu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kalau uang ini saya berikan, dia pasti akan kembali ke meja judi. Tidak akan." Siti mengeluarkan ancaman terakhirnya. "Besok saya akan lapor polisi. Saya akan laporkan semuanya. Budi memukuli saya sampai tulang, saya patah, kebiasaan judinya semua akan saya laporkan supaya dia dipenjara." Pupil mata Sutinah bergetar. Bayangan putra kesayangannya diborgol dan dimasukkan ke mobil polisi terlintas di benaknya. "Tidak. Anak yang kubesarkan dengan memeras kelapa selama 40 tahun tidak boleh jadi narapidana." Pandangannya beralih ke sudut kamar, ke arah tungku pawon. Di sana sebuah pengait api dari besi yang berat bersandar di dinding. Sutinah berjalan mendekat dan mengambilnya. "Ibu mau apa?" Siti mundur ketakutan, tetapi punggungnya sudah menempel di dinding. Mata Sutinah dipenuhi kegilaan. "Kamu pikir aku akan membiarkanmu menghancurkan masa depan anakku?" Sutinah mengangkat pengait besi itu tinggi-tinggi. "Ibu jangan BUK." Suara pukulan tumpul yang mengerikan itu tersamarkan oleh deru hujan. Tubuh Siti ambruk ke depan. Pandangannya kabur dan kegelapan mulai menyelimutinya. Tangannya masih erat menggenggam sesuatu di dalam sakunya, cincin emas kecil milik putranya Agus. Dengan cincin itu di genggamannya, Siti Aisyah mengembuskan napas terakhirnya. Sutinah menjatuhkan pengait besi berlumuran darah itu. Tak lama Budi kembali. "Dapat uangnya, Bu?" Ia terdiam membeku melihat istrinya tergeletak tak bergerak. "Ibu, ini apa?" "Kenapa?" Siti Sutinah segera menarik lengan Budi. "Budi, dengarkan baik-baik. Ini semua karena kamu. Kamu yang mendorongnya. Tadi kamu yang memukulnya sampai dia jatuh." Bisik Sutinah memulai gaslightingnya. "Tapi aku hanya menendang. Kamu yang membuatnya mati. Kalau polisi datang kamu akan ditangkap sebagai pembunuh, mau membusuk seumur hidup di penjara." "Ibu, tolong aku, Bu." "Tenang. Ibu akan bereskan semuanya. Kamu cukup tutup mulut." Sutinah segera membangunkan putra bungsunya Dodi yang sedang tidur. "Dodi, jangan banyak tanya, ambil semen di gudang sekarang." Di tengah malam yang diguyur hujan, ketiga ibu dan anak itu berkumpul di paviliun. Budi dan Dodi membongkar lantai tanah di bawah tungku. Sutinah menyeret mayat Siti yang dingin dan melemparkannya ke dalam lubang. Dodi menangis sambil mengaduk semen dan menuangkannya ke atas tubuh kakak iparnya. "Maafkan saya, Mbak. Maafkan saya. Tutup semuanya. Jangan sampai ada bau," perintah Sutinah. Setelah semuanya tertutup rapi dan dilapisi kembali dengan tikar, subuh harinya Sutinah membakar semua barang bukti di dalam drum.
Pakaian berdarah, foto-foto semua dilalap api. Sambil membakar ia menaburkan garam. Jangan datang, jangan jadi hantu. Pergi kau. Sejak hari itu Sutinah mengunci rapat paviliun itu. Ia rela menjadi pembunuh untuk melindungi putranya. Namun ironisnya putra yang ia lindungi dengan nyawa justru mengkhianatinya. Anak itu menggadaikan rumah yang dijaga ibunya di atas mayat menantunya sendiri hanya untuk membayar utang judi. Saat ekskavator menghancurkan dinding paviliun itu, jam kebenaran yang berhenti selama 6 tahun mulai berdetak kembali. Putra yang paling ia cintai dengan cara yang paling kejam dan bodoh telah membongkar rahasia kelam ibunya ke seluruh dunia. Musim semi 1998. Di Pengadilan Negeri Boyolali suasana hening mencekam. Hakim mengetuk palu dan membacakan putusan. Terdakwa Sutinah divonis 15 tahun penjara. Sutinah hanya menunduk tangannya yang diborgol gemetaran. Terdakwa Budi Santoso divonis 7 tahun penjara. Budi menggigit bibirnya, matanya menyiratkan amarah bukan penyesalan. Terdakwa Dodi Irawan divonis 3 tahun penjara. Dodi menangis terseduh-seduh. Setelah sidang, saat mereka digiring keluar, Sutinah memanggil putranya. Budi. Budi pura-pura tidak dengar. Budi, lihat ibumu nak. Budi akhirnya menoleh. Namun tatapannya begitu dingin dan penuh kebencian seolah melihat orang asing. Ia lalu berbalik dan masuk ke mobil tahanan. Budi, Budi, jeritan pilu Sutinah menggema di koridor. Pintu mobil tertutup rapat. Ia hanya bisa menatap mobil itu menjauh sambil menangis. Ibu yang mengorbankan segalanya demi putranya kini dibuang begitu saja. Di sudut lobi pengadilan, Agus putra Siti Aisyah duduk sendirian. Sepatunya yang robek menunjukkan betapa berat hidup yang ia jalani. Kerabat-kerabatnya hanya meliriknya dengan sinis, tak ada yang mau mendekat. Tak lama seorang petugas dari dinas sosial datang menjemputnya. Agus, ayo kita pergi. Kemana Pak? Ke tempat tinggal yang baru. Di sana banyak teman. Agus bangkit dengan lesu. Ibunya telah kembali dari dalam tanah tetapi tak bisa ia temui. Ayah dan neneknya masuk penjara. Kini ia sebatang kara. Beberapa hari kemudian Bu Warni, si pemilik toko kelontong, mendatangi panti asuhan tempat Agus tinggal. Ia menyerahkan sebuah buku tabungan. Pak, saya ingin memberikan beasiswa kecil setiap bulan untuk Agus. Ibu bukan kerabatnya tapi saya merasa berhutang, Pak. Selama 6 tahun saya diam. Ini satu-satunya cara agar saya tidak terlalu merasa bersalah pada almarhumah ibunya. Tolong diterima, Pak. Musim berganti. Lahan bekas warung minyak kelapa Jaya Abadi kini kosong melompong ditumbuhi ilalang tinggi. Tak ada yang mau membeli tanah itu karena desas-desus mengerikan yang menyelimutinya. Suatu sore di musim gugur, Inspektur Haryono kembali ke tempat itu. Ia membawa sebotol arak dan sebungkus kopi instan. Ia duduk di antara ilalang, membuka botol arak dan menuangkannya ke tanah. Siti Aisyah, sekarang beristirahatlah dengan tenang di tempat yang luas, bukan lagi di tempat yang sempit dan gelap. Ia lalu menaburkan bubuk kopi di atas tanah. Saya dengar Anda suka yang manis. Maaf, tidak ada air panas. Angin berembus membawa aroma aneh. Aroma minyak kelapa yang wangi namun menusuk seolah masih tersisa dari malam kejadian 6 tahun lalu. Haryono menyalakan sebatang rokok. Dari kejauhan terdengar suara para pedagang pasar. Kalau ingat rumah itu masih merinding. Manusia memang lebih seram dari setan. Haryono mematikan rokoknya. Ya, manusia memang menakutkan. Kalau sudah gila uang dan keluarga bisa lebih buas dari binatang. Ia berjalan pergi, bayangannya yang panjang menyapu lahan kosong itu sebelum akhirnya lenyap ditelan kegelapan gang pasar. Di tanah terlantar itu hanya ilalang yang bergesekan ditiup angin dan sebuah kepingan genting pecah yang tertimpa daun kering. Tanah yang ditinggalkan dan tragedi yang semua orang ingin lupakan. Yang tersisa dari keserakahan dan cinta buta keluarga hanyalah puing-puing dan keluarga yang hancur berkeping-keping. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika Anda menulis cerita yang bagus di kolom komentar, itu akan sangat berarti bagi kami. Semoga hari Anda dipenuhi kedamaian. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.